Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran dari program studi pendidikan geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang bentuk lahan vulkanik. Selamat mengikuti. Sahabat geografi, kita tentu relatif familiar dengan istilah bentuk lahan vulkanik. Sesuai dengan namanya, bentuk lahan vulkanik ini berkaitan dengan vulkanisme, yaitu aktivitas magma yang naik ke permukaan bumi. Apabila magma berhasil mencapai permukaan bumi, maka akan membentuk morfologi gunung berapi atau sering disebut juga sebagai vulkan. Istilah vulkan ini berasal dari kata vulcanus, yaitu merujuk pada dewa api dalam mitologi Romawi. Istilah vulkan juga berkaitan dengan pembentukan batuan beku luar yang sering disandingkan dengan batuan beku dalam. Batuan beku dalam sendiri disebut sebagai plutonis, merujuk pada Pluto, yaitu dewa dunia bawah dalam mitologi Romawi. Ada keterkaitan yang kuat antara karakteristik magma, sifat letusan, dengan morfologi vulkan yang terbentuk. Magma basaltik bersuhu tinggi dengan kandungan silika dan gas rendah yang berasal dari astenosfer cenderung bersifat encer, letusannya lemah, dan membentuk morfologi vulkan yang lebar dengan kemiringan lereng landai. Sebaliknya, magma riolitik dengan kandungan silika dan gas tinggi yang berasal dari daerah subduksi lempeng tektonik akan cenderung bersifat kental, memicu letusan eksplosif, dan menghasilkan morfologi vulkan berbentuk kerucut dengan lereng yang terjal. Terdapat 3 jenis material yang dihasilkan dalam proses erupsi, yaitu lava, piroklastik, dan gas. Dalam berbagai literatur klasik, terdapat 3 tipe morfologi vulkan berdasarkan karakteristik material pembentuknya, yaitu perisai, cinder cone, dan stratovulcano. Vulkan perisai merupakan tipe yang terbentuk dari magma cair dan letusan lemah. Vulkan perisai ini lerengnya landai dan ketinggiannya rendah, tetapi jangkauan tubuh vulkannya luas. Cinder cone terbentuk dari endapan material piroklastik, berbentuk kerucut kecil dengan kemiringan lereng yang terjal. Sementara stratovulcano merupakan bentuk yang paling terkenal karena keindahannya. Morfologi vulkan ini sering disebut juga sebagai vulkan komposit, terbentuk dari erupsi yang berselang-seling antara eksplosif dengan efusif, antara pengendapan lava dengan piroklastik. Tipe vulkan ini dapat dikenali dengan sangat mudah dari bentuknya yang khas, yaitu kerucut tinggi dengan lereng cekung yang menunjukkan variasi kemiringan lereng antara bagian atas, tengah, dan bawah. Stratovulcano dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi. Sumber daya alam yang banyak dijumpai di wilayah stratovulcano adalah sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya hayati, dan sumber daya mineral. Erupsi vulkan membentuk lahan subur yang banyak dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan. Selain itu, pada kaki vulkan juga banyak terdapat pemunculan mata air yang membentuk pola sabuk mata air atau sering disebut sebagai volcanic spring belt. Ini merupakan contoh tingginya sumber daya alam yang ada di wilayah stratovulcano. Bentuk lahan vulkanik adalah salah satu bentuk lahan utama di Indonesia. Di wilayah Indonesia terdapat sekitar 130 gunung api aktif. Jumlah ini kira-kira setara dengan 15% dari gunung api aktif yang ada di seluruh dunia. Profesor Verstappen bahkan pernah mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan peringkat tinggi sebagai negara paling vulkanis di dunia. Kondisi ini tidak lepas dari letak Indonesia yang berada di wilayah subduksi lempeng tektonik. Terdapat 3 zona vulkanik di Indonesia, yaitu di Busur, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku Selatan, kemudian di Halmahera, Minahasa, dan di bagian barat daya Sulawesi. Menurut Profesor Verstappen,
Ada 4 tipe vulkan di Indonesia, yaitu stratovolcano, kaldera, depresi vulkanotektonik, dan kompleks vulkan. Stratovolcano merupakan vulkan berbentuk kerucut. Ini banyak sekali di wilayah Indonesia. Kaldera merupakan modifikasi dari stratovolcano, dijadikan dengan kawah besar hasil erupsi yang eksplosif. Contohnya vulkan Bisma di Jawa Tengah dan vulkan Gede di Jawa Barat. Depresi vulkanotektonik merupakan depresi besar yang secara genesis terbentuk dari hasil kombinasi antara vulkanisme dan tektonisme. Misalnya di Vulkan Toba, Sumatera Utara. Kompleks vulkan merupakan area dengan banyak pusat erupsi. Contohnya adalah di Vulkan Dieng, Jawa Tengah, dan Lamongan, Jawa Timur. Selanjutnya kita akan melakukan eksplorasi lapangan di wilayah Vulkan Merapi, Jawa Tengah untuk mempelajari lebih lanjut mengenai morfologi stratovolcano yang merupakan morfologi vulkan utama di Indonesia. Pastikan Anda terus mengikuti video ini sampai selesai. Baik, saat ini kita sedang berada di wilayah Vulkan Merapi. Dapat kita lihat, ini adalah contoh dari morfologi stratovolcano dengan bentuk kerucut yang khas. Dapat kita lihat bentuk kerucut ini berlereng cekung ya. Bagian paling atas ini paling terjal, kemudian bagian tengah lebih landai, dan bagian bawah lebih landai lagi. Lereng cekung ini dapat kita bagi menjadi 3 segmen, atas, tengah, bawah. Masing-masing segmen dibatasi oleh tekuk lereng, yaitu tempat di mana terjadi perubahan kemiringan lereng. Lereng paling atas yang paling terjal terbentuk oleh endapan lava. Lava yang bersifat kental tidak dapat tertransport jauh dari sumbernya, sehingga terkumpul di dekat pusat erupsi dan membentuk lereng terjal ini. Lereng tengah terbentuk oleh endapan piroklastik. Jangkauan endapan piroklastik lebih jauh daripada lava, karena material piroklastik yang berbentuk bongkahan terpengaruh oleh gravitasi, sehingga dapat tertransport lebih jauh. Lereng bawah terbentuk oleh endapan lahar. Lahar merupakan campuran antara material padat dengan air. Nah, jangkauan dari endapan lahar ini paling jauh, karena pengangkutannya dibantu oleh air. Namun demikian, karena terendapkan di area yang jauh dan luas, maka morfologi yang terbentuk dari endapan lahar ini cenderung berlereng landai. Nah, inilah morfologi stratovolcano. Sebenarnya stratovolcano dengan bentuk kerucut yang benar-benar sempurna ini jarang dijumpai ya, karena pengaruh tektonisme yang sangat kuat di wilayah Indonesia. Pengaruh tektonisme yang kuat ini menyebabkan kerusakan pada morfologi stratovolcano. Nah, oleh karenanya sangat jarang stratovolcano yang benar-benar kerucut sempurna bentuknya. Baik, saat ini saya sedang berada di kaki Vulkan Sumbing bagian selatan. Nah, di sini kita dapat melihat morfologi stratovolcano. Bentuknya seperti kerucut dengan tekuk-tekuk lereng. Kalau kita perhatikan, Vulkan Sumbing ini sudah ada tanda-tanda denudasi. Jadi karena sudah lama tidak mengalami aktivitas, proses denudasi oleh tenaga eksogen sudah berlangsung. Jadi di morfologi kerucutnya ini sudah mulai terbentuk alur-alur ya. Ini banyak sekali terbentuk alur-alur. Ada perkembangan lembah-lembah kecil. Ini tandanya karena vulkan ini sebenarnya sudah lama tidak aktif. Demikian tadi pembahasan geomorfologi bentuk lahan vulkanik dalam video kali ini. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya untuk membahas berbagai topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.